Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para pemirsa Kopi Literasi. Kembali lagi bersama saya Vita Verlita di acara Kopi Literasi hanya di Malu TV, channel Timur Terpercaya. Baik, dan untuk edisi hari ini, tepat di hari Minggu 3 Mei 2026, selama 30 menit ke depan, saya Vita Verlita bersama dengan narasumber yang sudah hadir di malam hari ini akan hadir tentunya dengan tema peringatan Hari Mei Sedunia, Hari Mei Internasional, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2026. Baik, pemirsa literasi, kopi literasi untuk malam hari ini kita langsung saja menyapa narasumber yang sudah hadir di tengah acara kopi literasi, tepatnya di seputaran Jalan Mukila. Baik, kita langsung saja untuk narasumber kita di malam hari ini. Selamat malam untuk Ibu Ike, Ibu Selam- Ike Masita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pemirsa Kopi Literasi. Baiklah, tentunya untuk pemirsa di rumah maupun di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini Ibu Ike Masita, mungkin untuk pemirsa sudah tahu juga sosok dari Ibu Ike dan hadir untuk Ibu Ike di sini dalam rangka peringatan Hari May Day dan May Day. Tentunya Ibu Ike yang mempunyai latar belakang pengusaha, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dan juga politisi, mantan ketua partai dan sebagai anggota DPRD provinsi. Dan untuk malam hari ini Ibu Ika spesial hadir bersama pemirsa Kopi Literasi, tentunya sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan SPSI Provinsi Maluku Utara. Baik Ibu Ika, untuk malam hari ini Ya, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, baik, dan tentunya kita untuk May Day ini kemarin kita sudah juga melihat bersama Ibu Ika hadir di acara puncak untuk perayaan May Day yang tentunya berlangsung di Halmahera Tengah, Iya, iya. tepatnya di salah satu perusahaan. Mungkin Ibu Ika bisa menjelaskan sendiri kehadiran Ibu Ika sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan seprovinsi Maluku Utara. Baik, terima kasih. Untuk awalnya saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja yang ada di Provinsi Maluku Utara. Semoga semangat dan sehat selalu dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ya. Berkaitan dengan pertanyaan Vita, kemarin saya hadir di acara di Halteng karena menghadiri undangan perayaan yang dilaksanakan oleh PT IWIP, sekaligus juga mendampingi pimpinan cabang Halmahera Tengah, SPKP SPSI, dan pimpinan unit kerja yang ada di PT IWIP. Ada beberapa pimpinan unit kerja yang tersebar di sana dalam rangka mendampingi penyerahan tuntutan ya secara langsung ke pimpinan manajemen PT IWIP. Jadi itulah kehadiran saya, undangan sekaligus mendampingi teman-teman serikat yang ada di sana dalam penyerahan tuntutan secara langsung ke manajemen PT IWIP. Ya, tentunya Ibu Ika yang kita tahu sendiri perayaan May Day ini Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 di Indonesia. Ini tepatnya kemarin juga ada perayaan khususnya di daerah Monas. Dan tentunya poin-poin dari May Day sendiri, mungkin dari Ibu Ika bisa dijelaskan apa yang dilakukan dan apa yang telah apa saja rangkaian untuk May Day yang kemarin di 1 Mei yang terjadi di Halmahera Tengah, terutama di perusahaan IWIP, PT IWIP. Ya, alhamdulillah saya memberikan apresiasi kepada PT IWIP yang dari tahun ke tahun selalu melaksanakan acara peringatan Hari Buruh internasional ya, Hari Buruh sedunia, dan selalu tiap tahun memberikan reward kepada pekerja yang kinerja yang berkinerja bagus gitu ya.
Jadi kemarin itu alhamdulillah dihadiri oleh Gubernur langsung Ya, sebagai kepala daerah dan Forkopimda ya, Provinsi Maluku Utara, dan ada Bupati Halmahera Tengah dan Forkopimda sana, Halmahera Timur juga. Memang kemarin acaranya sangat meriah, ya. tetapi saya ada setitik kekecewaan ya di saya sebagai Ketua SPSI Provinsi Maluku Utara yang membawahi beberapa puluh ribu Anggota, anggota, ya. karena yang namanya Hari Buruh itu kan harusnya pemerintah daerah, khususnya gubernur ya, bagaimana kegiatan kemarin itu harus fokus berkaitan dengan buruh Ya, ya, berkaitan dengan kesejahteraan pada kesejahteraan. buruh. Sebenarnya saya memberikan menunggu-nunggu ya kemarin acara itu, kira-kira apa kejutan yang akan disampaikan Lakukan. oleh, akan dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mengingat selama mulai periode 1 Januari sampai hari ini gubernur belum pernah menyatakan secara resmi upah minimum provinsi di angka berapa. Kan kita selama ini masyarakat khususnya para buruh menunggu-nunggu itu. Tapi kemarin tidak ada disentil masalah itu. Yang ada itu kemarin sambutan dari gubernur selalu menekankan kehidupan layak para buruh. Sementara UMP Maluku Utara masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Provinsi Maluku Utara UMP-nya kehidupan hidup layak pekerja. Nah, itu yang disesalkan. Harusnya saya menunggu momen di Hari Buruh ini, karena polemik-polemik yang terjadi berkaitan dengan UMP, saya sebagai anggota Dewan Pengupahan kemarin turut berkontribusi dalam penetapan UMP. Tapi walaupun begitu, saya sedikit kecewa dengan SK yang keluar tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara, yang dalam hal ini saya sendiri dan sekretaris saya sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara. Baik Ibu Ika, tentunya kebutuhan hidup layak atau KHL di Provinsi Maluku Utara ini untuk tahun 2026 berdasarkan perhitungan ini mencapai kurang lebih 4.431.339 untuk per bulan. Dan tentunya angka ini mencerminkan biaya real untuk kebutuhan pokok dari pekerja. Namun UMP 2026 yang ditetapkan sebagai 3.510.000. Ini tentunya ada selisih. Ya, masih jauh dari kebutuhan hidup layak masyarakat Maluku Utara kan. Gitu. Jadi itu sih yang saya sebenarnya sangat berharap dengan kepekaan yang kita sering lihat kan, gubernur, semua kegiatan gubernur kan selalu mengejutkan kita. Jadi saya berpikir kemarin kita tidak perlu mengadakan aksi, ya toh. Jadi kami menyampaikan tuntutan secara tertulis, secara santun, dengan harapan menghindari aksi yang nanti juga akan merugikan dan merepotkan pemerintah daerah. Gitu. Karena saya sangat berharap besar bahwa Gubernur Maluku Utara sangat peka terhadap hal ini. Ternyata sampai di acara kemarin, harapan kita menunggu untuk bagaimana UMP bisa dibicarakan kemarin di peringatan Hari Buruh. Ya, dan tentunya Gubernur Sherly Joanda menegaskan juga bahwa peringatan Hari Buruh ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum merefleksikan perjuangan panjang untuk keadilan jam kerja dan upah yang layak. Apakah ini sudah dilakukan? Kalau itu kalau berkaitan dengan sambutan gubernur itu kan semua itu sudah diatur di peraturan pemerintah kemarin peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2025. Tapi
implementasinya ini kan kita menunggu implementasinya kan UMP ya, karena betapa bangganya kita melihat waktu beberapa saat lalu, betapa bangganya kita melihat gubernur kita menerima penghargaan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi Ya. se-Indonesia. Tapi betapa kecewanya UMP tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Harusnya dalam hal ini pemerintah daerah harus mengklarifikasi ke publik kenapa jadi begitu, kan gitu. Walaupun kami anggota Dewan Pengupahan sudah berusaha, tapi melihat hasil akhir yang jadinya 3% kenaikan, tentu saya sebagai ketua Serikat SPSI sangat kecewa. Itu. Saya berpikir ada kebijakan yang lebih adil, yang pro pekerja, yang pro rakyat untuk mensejahterakan para pekerja kita dari pemerintah daerah, karena terlalu besar harapan kita, Ibu Shirley bisa peka terhadap permasalahan ini. Gitu. Baik, dan untuk Ibu Ika sendiri, apakah sejauh ini perusahaan khususnya pertambangan di Maluku Utara, apakah mereka sudah melaksanakan mungkin kewajiban atau hak-hak yang sudah harusnya didapatkan? Apakah menurut dari kacamata Ibu Ketua sendiri seperti apa? Dari kacamata saya, karena kami sebagai serikat yang tentunya bukan saya katakan lebih besar dari serikat yang lain, tapi anggota saya alhamdulillah masih cenderung lebih dominan dibandingkan serikat yang lain. Jadi namanya permasalahan di perusahaan pasti tidak lurus-lurus ya, semua hubungan industrial. Tapi alhamdulillah selama ini dari perusahaan lancar-lancar saja berkaitan dengan hak-hak para pekerja, karena kita sudah diikat dengan PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi kalaupun ada perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja, selalu kita duduk bersama. Kita prioritaskan duduk di meja perundingan, harus selesaikan bersama-sama. Baik, dan tentunya Maluku Utara sendiri juga untuk pemirsa, Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, tentunya di tahun 2025, dan seringkali berada di atas 30%. 30% industri pengolahan nikel secara regional. Baik, dan Ibu Ika mungkin untuk apa yang diharapkan oleh sebagai ketua untuk Serikat SPSI, apa yang Ibu Ika harapkan untuk peringatan May Day? Saya berharap pemerintah daerah sebagai fasilitator antara pekerja dan pengusaha bisa lebih fokus ya, lebih fokus dengan program mensejahterakan rakyat, program mensejahterakan para pekerja, karena itu adalah hak para pekerja ya, hak masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara. Karena kalau kita cuma bicara cuman lip service, yang selalu dilakukan bicara tentang kesejahteraan para pekerja, kesejahteraan rakyat Maluku Utara, tapi tidak diimplementasikan dalam aturan, contoh upah minimum yang tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, ya kita sangat kecewa. Jadi saya berharap pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bisa lebih fokus lagi dalam dalam menentukan hak-hak para buruh pekerja, karena pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu sumbangan kontribusi dari pekerja yang ada di pertambangan. Baik, tentunya kalau kita bicara terkait dengan upah minimum di khususnya di Halmahera Tengah sendiri, yang dimana di tahun 2026 ini diusulkan oleh pemerintah daerah adalah 3.734.321 sekian, naik 9,03% dari tahun yang sebelumnya. Untuk pencapaian dari pertumbuhan UMK di Halmahera Tengah ini dengan upah minimum, untuk perhitungannya seperti apa, Ibu?
Jadi sebenarnya begini, kemarin UMP, saya juga harus mengklarifikasi ke masyarakat ya, ke pekerja. Kenapa harusnya pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi harus Dewan Pengupahan Provinsi harus menyesuaikan ya dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan alfa, dikali dengan alfa. Tapi kenapa itu tidak berlaku? Kami mempertimbangkan 7 kabupaten kota yang tidak ada industri pertambangan. Jadi kita kemarin kita menghitung mengeluarkan 3 kabupaten kota, Halteng, Haltim, Halsel, dengan harapan nanti akan dihitung oleh Dewan Pengupahan di sana pasti akan lebih tinggi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Tapi alhasil sampai hari ini juga UMP Halteng belum jelas, Halteng belum jelas. Apakah belum sejauh ini belum di SK-kan ataupun seperti apa ini, Bu? Katanya diusulkan ke gubernur yang seharusnya ditetapkan di sana, di SK-kan oleh gubernur, harusnya di persetujuannya di gubernur kan, harusnya sudah ditetapkan. Jangan lagi mentah diusulkan ke sana. Harusnya kemarin pada saat peringatan May Day ya, Bu ya. Ya itulah yang menjadi kekhawatiran dan kegelisahan kami sebagai Ketua Serikat Provinsi Maluku Utara, karena apapun yang terjadi kami bertanggung jawab ya atas anggota-anggota serikat yang berharap kami bisa memperjuangkan hak-haknya gitu. Oke, baik untuk pemirsa Kopi Literasi, kami akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana, tetap bersama Kopi Literasi, channel Timur terpercaya Malu TV. Baik, pemirsa Kopi Literasi, malam hari ini kembali lagi bersama saya Vita Verlita dan narasumber Ibu Ike Masita. Baik, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk beberapa apa saja yang sudah disampaikan oleh Ibu Ike, dan sebelum kita melangkah untuk closing statement-nya, Bu, ini terkait juga dengan di mana May Day, peringatan May Day untuk pekerja, buruh. Di sini juga keselamatan dan kesehatan kerja, dalam hari ini K3, bidang yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja, di mana tempat kerja serta perlindungan sekitar dari risiko kecelakaan penyakit akibat kerja. Apalagi dalam hal ini di Halmahera Tengah sendiri ya, Bu ya. Ini bagaimana penilaian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menurut dari kacamata sebagai ketua dari Serikat Pekerja SPSI? Ya, terima kasih ya. Kalau berkaitan dengan K3 sebenarnya itu kan urusan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, dinas tenaga kerja ya, karena itu sudah baku diatur di undang-undang dan peraturan pemerintah. Tapi memang beberapa tahun terakhir terjadi insiden-insiden ya di tempat kerja, memang tidak bisa dihindari. Saya berharap pemerintah daerah, dalam hal ini dinas tenaga kerja, dan kalau bisa ya gubernur lebih banyak memantau ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja Provinsi Maluku Utara, karena itu berkaitan dengan pengawasan di lapangan ya, di tiap-tiap perusahaan. Sering terjadi kelalaian toh karena tidak diawasi, karena mungkin ya, karena saya juga kebetulan mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang tahu persis permasalahan dinas-dinas, anggaran ya, berkaitan dengan anggaran. Kalau tidak ada anggaran di dinas tersebut berkaitan dengan pengawasan ya pasti tidak bisa jalan pengawasannya. Jadi mungkin saya meminta, karena ini adalah kebutuhan meminimalisir kecelakaan kerja di tempat kerja, jadi butuh ekstra pengawasan yang rutin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara, dan kalau bisa ya didukung dengan anggaran, karena kalau tiap kali alasan
Kenapa pengawasan itu dia agak longgar? Kembali lagi ke anggaran ya, mungkin saya minta kepada gubernur dalam hal ini, kalaupun kalaupun dalam pembahasan anggaran ya lebih memperhatikan dinas tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan, karena kita mitra Ya. kan gitu. Karena ini meminimalisir korban-korban yang terjadi di tempat kerja. Tentunya di daerah pertambangan ataupun di Maluku Utara sendiri. Iya, karena saya adalah ketua serikat yang fokus pada pertambangan. Jadi tentu saya lebih fokus lagi untuk meminta kalau bisa diperhatikan di tahun-tahun berikut gitu. Baik. Oke, baik pemirsa, Kopi Literasi tanpa terasa sudah 30 menit untuk perbincangan kita di malam hari ini. Tentunya yang terakhir untuk closing statement-nya untuk Ibu Ika sendiri selaku narasumber kita, untuk harapan ke depannya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara yang mungkin akan melihat tayangan ini ya, dan juga untuk pemirsa Kopi Literasi yang ikut nanti untuk acara Kopi Literasi tetap di Malu TV, channel Timur Terpercaya. Baik, tentunya closing statement kita Ibu Ike, silakan ada yang ingin disampaikan terkait untuk peringatan May Day Internasional. Oke, terima kasih. Harapan terakhir saya ya, mitra kita dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja yang dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara yang kita cintai, alhamdulillah juga sesama perempuan, jadi kita bisa dari hati ke hati. Baik. Ya, dari hati ke hati walaupun hanya lewat Kopi Literasi. Baik. Tapi semoga harapan kita tersampaikan sampai di telinga beliau. Kalau bisa ke depan lebih memperhatikan lagi kesejahteraan dan keselamatan kerja dan kesehatan kerja para pekerja yang ada di Provinsi Maluku Utara khususnya. Dan saya berharap juga para pemberi kerja lebih fokus lagi, kalau bisa memperhatikan K3 sesuai dengan undang-undang, biar tidak terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan. Terima kasih, semoga Hari Buruh ini 1 Mei semua para pekerja di Maluku Utara diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan semangat kerja. Baik. Biar perusahaan dalam hal ini yang mempekerjakan lebih sejahtera, otomatis karyawan juga sejahtera. Iya, dan tentunya masyarakat Maluku Utara pada umumnya lebih sejahtera karena yang namanya pekerja akan pulang mensejahterakan keluarga, anak dan istri. Baik, terima kasih closing statement yang sangat menarik pemirsa Kopi Literasi, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami selama 30 menit ke depan, tentunya hanya di Kopi Literasi di Malu TV, channel Timur Terpercaya. Semoga apa yang sudah kita bahas untuk malam hari ini bisa bermanfaat juga, ataupun kita bisa mengambil sisi-sisi baiknya. Tentunya untuk siapa saja, untuk May Day, seperti yang sudah diharapkan oleh Ibu Ika sendiri, untuk para pekerja buruh yang ada di daerah Maluku Utara, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang tentunya layak untuk didapatkan. Baik, terima kasih dari malutv.com. Saya Vita Ferlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.